Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, 3 minggu yang lalu kita membahas mengenai motherboard ini, yaitu Asus TUF Gaming Z490 Plus Wi-Fi. Nah, cuma pada waktu itu kita hanya boleh mengunboxingnya saja dan melihat tampilan luarnya aja. Belum boleh kita publikasikan mengenai performanya. Nah, sekarang pada tanggal 20 Mei tahun 2020, masa NDA-nya udah lewat dan kita boleh mempublikasikan bagaimana performa dari Intel Core generasi ke-10. Dan kebetulan di studio kami itu ada Intel Core i7 10700K. Nah, di video ini kita akan lihat bagaimana performa dari Asus TUF Gaming Z490 yang harganya 4 juta ini jika ditandemkan dengan Core i7 10700K. Gimana suhu VRM-nya, gimana kemampuan overclockingnya, dan lain-lain. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Intel pada awal bulan Mei 2020 ini mengumumkan generasi terbarunya, yaitu Intel Core generasi ke-10 dengan codename Intel Comet Lake. Intel Comet Lake series ini menggunakan soket baru yaitu LGA 1200, yang otomatis kita juga membutuhkan motherboard baru dengan chipset Intel Z490. Lalu apa sih yang spesial dari Intel Core generasi ke-10 ini? Salah satu yang paling saya soroti adalah hadirnya fitur hyperthreading di hampir semua line-up-nya. Di generasi sebelumnya, Intel Core i3 hanya punya 4 core dan 4 thread. Core i5 hanya punya 6 core dan 6 thread. Bahkan Core i7 9700K pun hanya punya 8 core dan 8 thread saja. Hanya Core i9 9900K yang dibekali dengan hyperthreading 8 core dan 16 thread. Nah, di generasi yang sekarang, dari jajaran lini Core i3 10100 series pun sudah dibekali oleh hyperthreading. Dan sampel prosesor yang ada di studio kami ini adalah Core i7 10700K. Core i7 10700K ini punya spesifikasi yang mirip sekali dengan Intel Core i9 9900K. Punya 8 core 16 thread, punya base clock di 3,8 GHz, dan punya boost clock maksimum di 5,1 GHz. Namun ada beberapa istilah baru terkait maksimum boost clock frekuensi di generasi Comet Lake ini. Kalian bisa baca-baca mengenai apa itu arti Turbo Boost Max 3.0, ataupun Thermal Velocity Boost di web-web review ternama seperti AnandTech misalnya. Oke, langsung aja kita pasang Core i7 10700K-nya di Mobo Asus TUF Gaming Z490. Namun perlu diingat, 10700K yang ada di kami ini adalah engineering sample, bukan unit retail seperti yang dijual di pasaran nanti. Kemungkinan prosesor engineering sample ini sedikit lebih panas dari yang unit retailnya nanti. Di pengujian ini kami akan menggunakan Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB, sebuah CPU cooler kelas mid-range yang dibanderol dengan harga Rp760.000, dan ini adalah spek PC yang kami gunakan. Oh ya, kita cek lagi mengenai spesifikasi VRM dari Mobo ini, ada sedikit koreksi dari video unboxing kita yang lalu. Saya bilang kalau yang di bawah ini adalah VRM iGPU, ternyata setelah saya cek lagi, ini adalah VCC-SE. Untuk VRM-nya, Asus mengklaim menggunakan 12+2 power stage. Untuk power phase-nya mungkin ada di 6+1 power phase atau di 6+2 power phase. Yang jelas, untuk MOSFET yang digunakan sudah jauh lebih baik daripada seri Z390-nya. Di sini Asus menggunakan VC SIC639 yang sepertinya adalah modifikasi dari VC SIC634 yang ada di Mobo Asus Maximus 11 Hero. Pertama kita cek dulu BIOS-nya. Nah, di menu AI Tweaker terdapat menu Power Saving Performance Mode. Nah, inilah menu yang mengatur thermal management dari prosesor ini. Istilah-istilah seperti Turbo Max ataupun Thermal Velocity Boost bisa dijalankan jika menu ini diaktifkan. Buat kalian yang masih pemula ataupun hanya seorang casual user, sebaiknya menu ini tidak diotak-atik atau dibiarkan saja default. Namun di pengujian ini kita akan menonaktifkan fitur ini untuk melihat bagaimana kemampuan Core i7 10700K tanpa limitasi sama sekali. Oke, di pengujian pertama kita akan tes kemampuan overclock-nya. Namun ini adalah overclocking yang ringan-ringan saja. Dengan menggunakan CPU cooler kelas mid-range, saya berhasil melakukan OC ke 5 GHz all-core, di mana kita tahu pada kondisi default, maksimum clock-nya di semua core-nya hanya di 4,7 GHz saja. Dan pada clock 5 GHz all-core ini terjadi peningkatan skor Cinebench R15 secara signifikan.
Di pengujian kedua, kita akan tes kemampuan overclocking RAM dari Mobo ini. Mobo Z490 bisa support memori RAM sampai rating DDR4 4600 MHz. Namun sayang sekali saya hanya punya memori RAM dengan frekuensi di 3200 MHz saja. OC maksimal yang bisa saya peroleh di sini mencapai frekuensi di 4000 MHz. Berikut adalah kecepatan memori bandwidth-nya. Di pengujian yang terakhir, kita akan ukur suhu VRM dan suhu prosesornya itu sendiri. Di pengujian ini saya menggunakan Prime 95 Stress Test instruksi FVX aktif. Saya jalankan stress test ini selama 30 menit di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Kalian perlu tahu, ini adalah stress test yang sangat berat yang merupakan worst case scenario. Kalian akan jarang temukan kondisi load CPU yang seberat ini di penggunaan sehari-hari. Sayang sekali pada software HW-Info64, ternyata ASUS Z490 TUF Gaming ini tidak terdapat sensor panas di VRM-nya, so kita mesti ukur secara manual dari belakang motherboard. Suhu VRM terpanas yang kami dapatkan adalah maksimal di 79 derajat Celcius pada kondisi prosesor tanpa di overclock yang berjalan di 4,7 GHz di semua core-nya. Suhu segini tentu masih tergolong aman, tidak terlalu panas, namun tidak juga termasuk adem. Buat kalian yang pakai water cooling mungkin akan lebih panas suhunya karena tidak ada sirkulasi udara seperti jika menggunakan air cooling. Yang jelas, kualitas VRM yang ada pada Mobo ASUS Z490 TUF Gaming ini sudah jauh lebih baik daripada pendahulunya, ASUS Z390 TUF Gaming. Dan bisa kita lihat suhu maksimal i7 10700K pada stress test ini mencapai 95 derajat Celcius. Suhunya memang cukup panas, namun ini termasuk wajar karena Core i9 9900K juga suhunya di sekitar segini. Bahkan menurut saya, i7 10700K mungkin sedikit lebih baik thermal managementnya dibandingkan Core i7 9900K. Mengingat unit CPU yang kami gunakan juga adalah unit engineering sampel. Lalu untuk konsumsi dayanya, pada stress test tadi, CPU package powernya mencapai 210 watt. Ini adalah perkiraan konsumsi daya CPU only tanpa adanya komponen lain. Dan ini adalah total konsumsi daya keseluruhan sistem dengan asumsi Vega card-nya sedang idle. Kondisi daya maksimalnya mencapai sekitar 310 watt. Oke teman-teman, itulah sekilas mengenai performa dari Mobo ASUS Z490 TUF Gaming plus Wi-Fi jika ditandemkan dengan Intel Core i7 10700K. Mobo seharga 4 juta rupiah ini ternyata punya performa yang cukup mumpuni untuk mengajak lari Core i7 10700K. Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware, follow Instagram kita di @11.hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.